Aerthos, negeri sihir kuno dan keajaiban yang menakjubkan. Hutan-hutan tinggi menjulang, rumah bagi peri-peri nakal dan roh pohon kuno yang bijaksana menyelimuti daratan. Sungai-sungai sebening kristal, tempat para bidadari air menari riang di bawah air terjun, meliuk-liuk melalui lembah zamrud. Di dunia ini, sihir bukanlah legenda tetapi kekuatan nyata. Sihir mengalir di udara, membisikkan rahasia kepada mereka yang tahu cara mendengarkan. Penduduk Aerthos hidup selaras dengan sihir ini. Mereka menghormati hukum kuno yang mengaturnya, memahami bahwa kekuatan sejati terletak pada keseimbangan. Dari pengrajin terampil yang menanamkan mantra pada kerajinan mereka, hingga penjaga hutan pemberani yang melindungi hutan, sihir menyentuh setiap aspek kehidupan. Tapi keharmonisan ini tidak ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Kegelapan menyebar di Aerthos, hawa dingin yang mengancam memadamkan cahayanya. Raja Kegelapan Zoltan, didorong oleh nafsu untuk mendapatkan kekuatan mutlak, berusaha membengkokkan sihir Aerthos sesuai keinginannya. Pasukannya yang terdiri dari makhluk-makhluk mengerikan dan jiwa-jiwa yang rusak, berbaris melintasi daratan, meninggalkan jejak kehancuran. Nasib Aerthos tergantung di ujung tanduk. Bisikan sihir semakin melemah setiap hari. Negeri itu merindukan seorang pahlawan, secercah harapan untuk bangkit melawan kegelapan yang semakin mendekat. Sedikit yang tahu bahwa takdir memilih pahlawannya, seorang yatim piatu sederhana dari desa terpencil yang ditakdirkan untuk mewarisi warisan setua waktu itu sendiri. Kehidupan Arion sederhana, ritme damai di desa Willow Creek yang tenang. Terletak di tepi hutan berbisik, Willow Creek adalah tempat yang tak tersentuh oleh gejolak yang terjadi di dunia luar. Kehidupan di sini berputar di sekitar perubahan musim, siklus tanam dan panen, dan kehangatan komunitas. Arion, yatim piatu di usia muda, hanya tahu sedikit tentang orang tuanya, hanya gema samar cinta mereka dalam bisikan penduduk desa. Ia tumbuh di bawah asuhan tetua desa, seorang wanita baik hati bernama Elara. Elara mengajarinya tentang hutan, menanamkan rasa hormat yang mendalam terhadap alam. Dia juga memelihara rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan, menghiburnya dengan kisah-kisah sejarah Aerthos dan makhluk-makhluk legendaris yang menjelajahi alam liarnya. Tapi harta Arion yang paling berharga adalah tali kulit sederhana yang selalu dipakainya di leher. Bergantung di sana adalah liontin yang aneh, batu obsidian halus yang diukir berbentuk naga, matanya dua rubi kecil yang tampak berkilauan dengan api dari dalam. Dia menemukannya di antara barang-barang orang tuanya yang sedikit, satu-satunya kenang-kenangan dari kehidupan yang tidak pernah diketahuinya. Liontin itu terasa hangat di kulitnya, beban yang menenangkan yang tampak berdenyut samar dengan setiap detak jantungnya. Penduduk desa menyebutnya jimat keberuntungan Arion, tetapi dia merasakan hubungan yang lebih dalam dengannya, perasaan bahwa liontin itu menyimpan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Sedikit yang dia tahu, liontin sederhana ini adalah kunci menuju takdir yang jauh lebih besar daripada yang pernah dia bayangkan. Itu adalah simbol dari garis keturunan yang telah lama terlupakan, garis keturunan yang akan segera terbangun di dalam dirinya, mengubah hidupnya selamanya. Ketenangan Willow Creek hancur pada hari yang akan selamanya terukir dalam ingatan Arion. Matahari, yang biasanya menjadi sumber kehangatan di langit, tertutup oleh kegelapan yang tidak wajar. Rasa takut yang nyata menyelimuti desa, terbawa angin yang membisikkan kisah tentang kegelapan yang mendekat. Penduduk desa berkerumun, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian. Ketakutan terburuk mereka menjadi kenyataan ketika bumi mulai bergetar, tanah bergetar dengan derap langkah malapetaka yang mendekat. Dari kedalaman hutan berbisik, segerombolan makhluk mengerikan muncul. Mata mereka menyala-nyala dengan niat jahat. Mereka adalah barisan depan pasukan Zoltan, pertanda kekacauan dan kehancuran. Kepanikan meletus saat penduduk desa berhamburan, kehidupan damai mereka terbalik dalam sekejap. Udara dipenuhi dengan jeritan orang-orang yang ketakutan dan dentingan baja saat pasukan Zoltan menyapu desa, saat meninggalkan jejak kehancuran. Arion terperangkap dalam pusaran kekacauan hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat dunianya runtuh di sekelilingnya. Dia terpisah dari Elara dalam kekacauan itu, jantungnya berdebar kencang di dadanya, liontin naga tiba-tiba terasa panas di kulitnya. Didorong oleh naluri dan adrenalin, dia melarikan diri ke hutan, jeritan teman-teman dan tetangganya bergema di belakangnya. Saat dia berlari, satu pikiran memenuhi benaknya, bertahan hidup.
Arion tersandung melalui semak belukar hutan berbisik yang lebat. Paru-parunya terbakar, jantungnya berdebar seperti drum di dadanya. Dia tidak berani melihat ke belakang. Bayangan mengerikan dari serangan itu terpatri dalam pikirannya. Dia tersesat dan sendirian. Kenyamanan desanya yang dulu telah menjadi reruntuhan yang membara. Keputusaan mengancam akan menelannya. Tetapi dia berpegang teguh pada secercah harapan. Kebutuhan yang mendesak untuk menemukan keselamatan, untuk memahami mimpi buruk yang telah menimpa hidupnya. Lelah dan hampir pingsan, dia tersandung ke sebuah tempat terbuka. Di tengah berdiri sesosok tunggal membelakanginya. Dia adalah seorang lelaki tua, janggut putihnya yang panjang menjuntai sampai ke pinggang. Tangannya yang keriput tergenggam di belakang punggungnya. Dia tampak tidak terganggu oleh kedatangan Arion. Tatapannya tertuju pada pola pusaran daun yang menari-nari tertiup angin. Orang tua itu berbalik, dan Arion mendapati dirinya menatap sepasang mata biru yang bijaksana dan tajam yang seolah-olah melihat menembus dirinya. "Ah, Arion," kata lelaki tua itu, suaranya sangat kuat dan tenang. "Aku sudah menunggumu." Orang tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Eldrin, nama yang dibisikkan dalam legenda, nama yang identik dengan sihir kuno dan pengetahuan yang terlupakan. Eldrin mengungkapkan kebenaran tentang warisan Arion, kebenaran yang tersembunyi selama beberapa generasi. Dia berbicara tentang garis keturunan yang membentang kembali ke masa legenda, masa ketika naga-naga agung terbang melintasi langit Erthos. Dia mengungkapkan sifat asli dari liontin yang dikenakan Arion, kunci yang membuka kekuatan yang tertidur di dalam dirinya, kekuatan ksatria naga.